nanti yang tertinggal bisa tonton di Classroom-nya, nanti Ibu upload ya. Oke, Ibu akan share screen dulu. Izin dulu share screen. Sudah tampil belum tampilan HP Ibu nih? Sudah, Bu. Oke ya. Kalau sudah, kita akan cek dulu di Classroom-nya. DDK 2 10 TJKT. Bisa nama istilah. Nah, di sini kan judulnya mencari loker IT di situs internet. Terakhirnya hari ini jam 23.59 nanti malam. Instruksinya, carilah 3 loker di beberapa situs pencarian lowongan kerja. Misalnya jobstreet.co.id, itu misal ya. Nanti kalian bisa cari lagi di yang lainnya. Tapi kalau mau mengikuti yang contoh boleh. Yang berhubungan dengan kata kunci berikut ini. Jadi nanti kalian pas ngebuka jobstreet-nya itu, apa sih loker yang akan dicari? Nah, ini kata kuncinya. Yang pertama, network engineer. Yang kedua, network administrator. Yang ketiga, sistem administrator. Yang keempat, IT support. Yang kelima, silakan yang sesuai dengan TKJ atau jurusan TJKT ya. Ini kan disuruhnya 3. Kalian bebas. Bisa semuanya tentang network engineer atau network administrator atau gabungan semuanya. Yang penting semuanya 3. Ya. Kemudian setelah tahu, nanti kalian tuliskan secara lengkap, selengkap-lengkapnya informasi loker tersebut. Kan ada 3 loker tuh. Tuliskan mulai dari perusahaannya, gajinya, posisinya, pendidikannya, persyaratannya, job description-nya. Ya. Di buku masing-masing, tulis dengan rapi dan jelas. Kemudian nanti fotokan secara jelas ya. Kemarin ada yang moto di kelas lain, tapi ngeblur atau posisinya kurang enak kan soalnya mau Ibu baca gitu ya. Jadi nanti kalian fotokan. Kemudian nanti Ibu akan contohkan nih. Sekarang Ibu akan buka, misalnya yang Ibu contohkan itu jobstreet.co.id. Nah, kata kuncinya kan tadi ada network engineer, ada network administrator. Nah, di sini kalian bisa cari di jabatan kata kunci. Nah, ini network engineer atau kita coba yang lainnya network administrator. Kemudian di search. Nah, ini kan banyak tuh. Nah, pilih aja tadi berapa disuruhnya. 3 kan. Contoh di sini yang ini Ibu akan coba. Nih, nanti kalian tuliskan di buku semua ini yang ada muncul gitu ya. Walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa. Dituliskan ya. Tapi kalian harus paham cara memahaminya gimana. Ada Google Translate, ada situs-situs terjemahan lainnya ya. Nanti soalnya kalian harus tahu itu posisinya untuk apa. Nah, ini IT System Administrator. Keuntungannya, gaji tetap, asuransi, dan sebagainya. Deskripsi pekerjaan. Nah, ini yang harus kalian tahu nanti supaya pas saat kalian ingin mencari pekerjaan, harus tahu yang diminta perusahaan itu apa, terus kerjaannya ngapain. Nah, ini responsible in system uptime, responsible in system maintenance, dan sebagainya. Nah, persyaratannya, graduate or undergraduate degree, bla bla bla. Intinya lulusan sarjana komputer, ilmu komputer atau yang berhubungan dengan ilmu tersebut ya. Dan kalau ada sertifikasi itu menjadi nilai tambah dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai yang terakhir supaya kalian tahu nanti kalian kalau lulus saya harus bisa apa sih gitu. Terus nanti gajinya berapa, posisinya ada di mana. Dari sekarang kalian sudah punya bayangan. Oh, nanti kayaknya nih gajinya gede biasanya posisi ini, perusahaan ini. Terus saya tuh harus bisa ini. Dari sekarang saya harus belajar ini gitu ya. Jadi tidak hanya melamun, ya yang penting kerja aja. Bebas di mana. Ya memang sih kalau masalah nasib ya tergantung, dapat kerja juga alhamdulillah. Tapi kan kita harus idealnya kayak gimana sih seorang anak TKJ itu ya. Itu satu.
Kemudian kita cari lagi yang lain, misalnya mau nyoba yang network engineer. Nah, ini ada ya, network engineer. Nah, ini PT Extremax Teknologi Indonesia di Bandung. Nah, ini di postingnya 4 Agustus ya, nggak jauh dari hari ini. Jadi biasanya kalau yang udah lama diposting mah takutnya udah keisi kan. Makanya nanti kalian cari yang memang baru diposting, berarti itu masih seger gitu ya. Nah, ini kemudian yang perlu dipelajari adalah persyaratannya. Bachelor degree itu sarjana, kemudian kebanyakan emang sarjana, tapi ada juga yang nanti D3 ataupun SMK pun banyak. Nanti kalian carinya jangan di halaman depan semua, nanti sama semua. Ke belakang-belakang aja buka. Yang baru gabung di mute dulu, biar Ibu menjelaskannya tidak terganggu. Nah, di sini ada skill teknis yang harus dikuasai, TCP/IP, subnetting, DNS, DHCP. Nah, ini akan dipelajari sebagian di kelas 1, kelas 10, dan lebih diperdalam lagi di kelas 11 nanti ya. Mulai dari konfigurasi Linux, Cisco maupun mikrotiknya nanti akan lebih dalam. Nanti jika suatu saat Ibu membuka kelas online ataupun apa, silakan. Kalau memang kalian ingin fokus memperdalam di jurusan masing-masing, ikuti ya. Karena kalau hanya kulit-kulitnya saja yang kalian pelajari ya, nanti kalian nggak akan pede saat mencari kerja. Supaya bisa pede itu yang pertama kalian harus punya skill teknis yang mumpuni, yang kompeten. Kalian bisa apa di Linux, di Cisco. Satu, perdalam daripada tidak bisa semuanya gitu ya. Yang kedua, sekalian selain skill teknis juga ada non teknis, tanggung jawab, disiplin, itu soft skill ya, attitude-nya, sikapnya kayak gitu. Dan itu tidak bisa didapat dengan waktu yang sebentar, harus dibiasakan dari jauh-jauh hari, dari keluarga, di rumah, di sekolah gitu ya. Cara mengerjakan tugas bagaimana, apakah telat, apakah pekerjaannya rapi atau seadanya, nanti juga terlihat saat kerja akan terasa. Kemudian di sini juga ada VPN, Cisco, Fortinet, Mikrotik, Strong Administering in Linux. Nah, nanti belajar tuh di kelas 2 Linux dan sebagainya. Supaya kalian tahu, saya itu anak TJKT, anak jaringan, harus bisa apa sih? Nah, sekarang udah kebayang nih, oh perusahaan teh butuhnya iya, kudu bisa iya. Nah, seperti itu ya. Supaya punya tujuan yang jelas. Terutama sekolah teh pada sekolah yang nggak bisa gitu ya, harus tanggung jawab terhadap jurusan yang kamu sekarang ikuti ya. Ini keuntungannya kompetitif salary, gaji yang lumayan ya, kompetitif. Kemudian nanti ada keuntungan-keuntungan lainnya, asuransi dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk pertama nanti kalian pas mencari kerja itu memang wajar yang dicari itu gaji besar, tapi sebenarnya tidak hanya itu, yang dicari itu perusahaan itu apa namanya tuh kesetiaan. Yang namanya uang itu nanti akan ngikutin. Walaupun memang semuanya di awal uang, tapi kalau hanya uang aja, kerjaan nanti nggak benar gitu, karena money oriented. Orientasinya hanya uang, bukan di kualitas pekerjaannya. Kalau memang kalian fokus di pekerjaannya, diperdalam, oh ternyata kalian diperhitungkan sama perusahaan, berarti nanti kalian akan lebih dihargai gitu ya. Yang namanya kerjaan nggak akan ada yang nggak enak. Jadi ayah nu teh enak nah. Semua di guru, di perusahaan pun ada. Yang penting kalian fokus aja. Oke ya itu. Jadi cukup seperti itu saja. Cari lokernya, pelajari perusahaannya apa. Nanti biasanya suka ada yang menampilkan gajinya sekitaran berapa juta, 5 juta, 6 juta, atau 4 juta, tergantung posisinya dan kotanya. Biasanya kalau Jakarta agak gedean, tapi dicek aja ya. Itu saja yang perlu Ibu jelaskan, sebenarnya seperti itu. Cuma kan
kalau tidak jelaskan secara detail mungkin masih kebingungan. Ya, jadi kalian cari 3 saja, nggak usah lebih dari 3 ya. Jangan kurang, jangan lebih, 3 saja. Dan jangan cari loker yang tidak sesuai. Kemarin ada yang Ibu kasih, ada yang nyambungnya karena judulnya IT, ada yang condong ke RPL gitu. Supaya fokusnya di bagian jaringan komputernya. Network administrator. Kata kuncinya aja yang sudah Ibu kasih itu. Kalian baca dulu, barangkali programming sih sebenarnya dipelajari juga, cuma tidak terlalu fokus kalau di jaringannya, itu nanti ke RPL. Nah, POIP PBX itu juga masih jaringan, nanti di kelas 2 juga diperdalam. Enggak, ini udah benar ya, sampai sini itu nanti dulu ini lagi. Sampai sini sudah jelas belum instruksi tugasnya? Coba semuanya kasih respon. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nggak ada yang bingung lagi. Jadi jangan hanya perusahaan, posisi, gaji, udah gitu aja. Jangan ya. Yang paling penting itu persyaratan dan job description. Supaya kalian tahu nanti jenis pekerjaan ini tugasnya apa. Oke ya, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, Ibu akan tutup. Sudah jelas? Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah, silahkan bisa kalian kerjakan sekarang ya. 3 loker sedikit lah, cuma tinggal kalian alokasikan waktu berapa, 2 jam atau berapa jam untuk mencari dan menuliskan di bukunya, kemudian foto. Cukuplah insya Allah, asal kalian fokus aja ngerjain tugasnya. Jangan diganggu dulu, misalkan ke Mama mau ngerjain tugas dulu, jangan dikasih tugas cuci piring atau siapa dulu, izin dulu gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk kali ini. Bagi teman-temannya yang belum bisa hadir, nanti cek aja di Google Classroom, Ibu akan upload. Jangan lewat dari nanti malam, kalau lewat nilainya tidak akan sempurna ya. Ya, Kalau Bu. memang terpaksa ya silahkanlah sesuaikan. Yang penting kalau bisa sempurna nilai tugasnya dan tidak melewati nanti malam, mungkin nilainya akan 100 ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.